Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Om, Om Budaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Ervin Kevin Syahputra dari jurusan Pendidikan Matematika Untirta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit informasi mengenai etika profesi dari seorang guru yang ada di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk memenuhi tugas kuliah saya pada mata kuliah Etika Profesi dan Pendidikan. Posisi dan peran guru dalam kancah pendidikan nasional adalah masalah yang tidak pernah tuntas untuk dibahas. Di dalamnya tersimpan berbagai hal yang penuh kontroversi. Masalah tersebut memang begitu menarik untuk diperbincangkan, tetapi banyak sisi yang begitu sensitif untuk didiskusikan. Simak saja misalnya beberapa pertanyaan berikut. Apakah posisi dan peran guru begitu sentral dalam menentukan mutu dan keberhasilan pendidikan nasional? Kalau memang sentral, apakah tugas itu merupakan tugas profesional yang tidak dapat dikerjakan oleh siapa saja? Kalau tugas itu menuntut persyaratan profesional tertentu, apakah guru diakui sebagai sebuah profesi yang dihargai sebagaimana layaknya sebuah profesi penting dalam upaya mencerdaskan bangsa? Beberapa pertanyaan tersebut mengundang banyak opini, baik dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun dari kalangan masyarakat umum. Pada sejatinya, guru dapat dikatakan sebagai profesi apabila guru memiliki kapabilitas sebagai berikut. Pertama, membantu peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensi, sehingga tumbuh dan berkembang dengan total dan sempurna. Dua, membantu anak belajar sehingga kemampuan intelektualnya tumbuh dengan menguasai berbagai ilmu pengetahuan. 3. Menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan dan metodologi yang penuh dengan kreativitas sehingga kreativitas peserta didik tumbuh dan berkembang. 4. Menanamkan berbagai nilai-nilai dalam diri peserta didik sehingga melekat dan tumbuh menjadi satu dengan perilaku peserta didik setiap hari. 5. Membangun watak dan kepribadian peserta didik menjadi seorang yang memiliki watak dan kepribadian tertentu yang diperlukan oleh masyarakat luas. 6. Mengajar peserta didik bagaimana berhubungan baik dengan orang lain. Tidak adanya rasa canggung, tidak ada rasa saling menginjak. 6. Mengajar peserta didik bagaimana berhubungan dengan orang lain dan mengembangkan peserta didik menjadi orang yang berakal mulia. Pada dasarnya, ada dua kategori. Kode etik guru merupakan suatu hal yang dapat membentuk suatu karakter guru. Apakah guru tersebut memiliki kapabilitas maupun kredibilitas dalam mengajar pada suatu ranah pendidikan. Oleh karena itu, kode etik guru dapat dikembangkan melalui berbagai hal. Kode etik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, guru harus memiliki kode etik sebagai landasan moral. Yang kedua, kode etik guru merupakan suatu cerminan tingkah laku yang dimiliki oleh suatu guru tersebut. Pada dasarnya, kode etik profesi merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang guru, agar guru tersebut dapat terhindar dari segala penyimpangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada Pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sebagaimana kita tahu, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa suatu sistem pendidikan dibagi menjadi 3, yakni ada pendidikan formal, informal, dan pendidikan non-formal. Tentu saja, ketiga ranah pendidikan ini memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk pendidikan formal, seorang guru harus menekankan suatu sistem pendidikan berdasarkan kurikulum yang telah dibuat, ataupun mereka harus melaksanakan sistem pembelajaran berdasarkan ataupun mengikuti acuan yang terdapat pada kurikulum atau dari pemerintah melalui undang-undang yang telah diatur. Pada jenjang pendidikan formal, guru lebih ditekankan pada pencapaian akademis siswa pada pengetahuan umum. Pengetahuan non-formal lebih difokuskan pada jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang untuk
untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan bimbingan sehingga mampu bersaing pada masyarakat luas. Jenjang pendidikan ini lebih berfokuskan kepada pencapaian keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Oleh karena itu, pendidikan non-formal tidak terperdomankan terhadap kurikulum, sehingga walaupun suatu sistem pendidikannya itu terstruktur dan jelas, namun tidak ada pedoman melalui kurikulum. Namun, ini berdasarkan apa yang ingin dipelajari oleh siswa. Pendidikan informal merupakan suatu jenjang pendidikan yang sudah didapatkan manusia sejak balita. Proses pendidikan ini lebih terpaku pada proses pendidikan keluarga yang didapatkan keluarga ataupun orang tua. Di Indonesia, saya rasa banyak sekali pelanggaran ataupun kode etik yang dilakukan oleh seorang tenaga pendidikan, baik itu terhadap siswa ataupun terhadap sesama guru lainnya. Sebut saja kasus dari seorang guru honorer yang bernama Baik Nuril. Pada tahun 2012, Baik Nuril divonis hukuman 7 tahun penjara merekam kasus pelecehan yang dialaminya terhadap dirinya dari Kepala Sekolah SMPN 7 Mataram. Kasus ini merupakan kasus yang sempat heboh dan juga mencoreng dunia pendidikan, terutama dikarenakan Baik Nuril sendiri yang merupakan seorang korban itu malah divonis hukuman 7 tahun penjara akibat dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Hal ini tentu saja menjadi suatu urgensi bahwa apakah korban dari pelecehan seksual yang dialami yang ada di Indonesia